Kerja di Jepang gajinya berapa sih? Katanya potongannya banyak ya? Bisa nabung berapa sebulan? Semua pertanyaan kamu ya terkait gaji, potongan gitu ya, aku akan jawab di video kali ini. Jadi simak sampai akhir. Gaji di Jepang sebenarnya tergantung bidang yang dikerjakan dan daerah kerjanya, karena UMR tiap daerah itu beda-beda. Namun bedanya tidak terlalu banyak ya, cuma bedanya beberapa ribu rupiah saja per jam. Nggak sampai jomplang banget, seperti UMR Jogja dengan Jakarta, atau seperti UMR Madiun dengan Surabaya, itu jomplang banget. Nggak sampai segitunya teman-teman. Rata-rata gaji pokok di Jepang berkisar di antara 16 sampai 18 juta rupiah tanpa lembur. Aku convert semuanya di video ini dalam rupiah, agar memudahkan kamu mendapatkan bayangan ya. Kurs yen yang aku pakai untuk video ini ya, untuk menghitung ini sekitar 110 rupiah per yen. Nah, biasanya orang cari kerja yang banyak lemburnya, seperti pembersihan gedung atau restoran. Karena selain gaji lembur di up 50% lebih tiap jamnya, jika nambah lembur yang banyak, maka nggak mustahil bisa dapat gaji di atas 20 juta hingga 30 juta, bahkan lebih teman-teman. Lembur sendiri biasanya start dari 20 jam hingga 40 jam. Namun jika emang lagi padat dan rame, maka bisa lebih dari itu teman-teman, bisa sampai 60 jam. Tapi dengan gaji segitu cukup nggak untuk bisa hidup di Jepang? Coba kita hitung ya dari gaji pokok tanpa lembur. Karena lembur beda-beda dan tidak pasti tiap perusahaan menyediakan lembur. Nah, misal gaji pokok kamu 18 juta rupiah per bulan. Gaji pokok dipotong pajak dan asuransi wajib biasanya sekitar 3-4 juta rupiah per bulannya. Ya, tergantung daerah dan bidang kerja kamu. Kita ambil tengah-tengah 3,5 juta rupiah. Ya, jadi sekarang setelah dipotong pajak asuransi, sekarang uang yang kamu pegang 14,5 juta rupiah. Lalu untuk tempat tinggal biasanya 3-4 juta rupiah untuk kamar tipe one room atau tipe studio. Tentunya ini daerah selain Tokyo. Kalau Tokyo pusat bisa 7 juta rupiah lebih ya. Makanya orang yang biasanya kerja di Tokyo biasanya tinggal di agak pinggir. Perjalanan ke kota itu ya 40-60 menit gitu ya, tapi lebih murah. Nah, kita ambil harga tengah-tengah untuk apartemen ini, misalnya dari 3-4 juta, 3,5 juta rupiah per bulan. Sekarang sisa uang kamu adalah 11 juta rupiah. Lalu untuk biaya internet HP, jika mau murah kamu bisa pakai Line Mobile, Yahoo, GTN, atau Rakuten. Start dari 300 ribuan, itu kamu sudah bisa dapat 20 giga per bulan. Untuk WiFi rumah, kalau mau pasang, rata-rata 500 ribuan rupiah. Dulu kalau aku pakai providernya AU namanya. Jadi sekarang sisa uang kamu yang kamu pegang setelah dipotong tadi itu 10,2 juta rupiah. Untuk makan, itu tergantung masing-masing orang. Murid saya yang hemat, setiap hari masak terus dia. Habis 1-1,5 juta rupiah saja per bulan. Ya, dada ayam aja 200 gram, ya 20-30 ribu. Sayur-sayur satu pack gini itu 10 ribuan. Telur 10 biji 20 ribuan. Dan lain sebagainya ya. Pintar-pintar dia masak apa. Yang penting bukan daging sapi. Kalau setiap hari daging sapi itu agak mahal. Namun ya namanya orang ya. Jarang ada yang bisa disiplin untuk masak tiap hari seperti ini. Biasanya pasti kegoda coba restoran di Jepang. Kali makan sekitar 80 hingga 100 ribuan rupiah. Kecuali ya restoran yang namanya Matsuya ya. Terakhir saya ke sana masih ada menu gyudon 35 ribu rupiah. Jadi anggap untuk makan kamu habis 2,5 juta lah per bulan. Sekarang uang yang kamu pegang ya 7,7 juta rupiah dari gaji pokok, setelah dipakai untuk ini itu 7,7. Terakhir untuk gas, air, dan listrik itu biasa sekitar 500 hingga 700 ribu per bulan. Ini asumsi ya. Asumsinya AC kamu cuma pakai nyalakan pas kamu di rumah ya, bukan nyalakan terus 24 jam. Kalau jarang pakai AC itu lebih hemat lagi. Nah, jadi yang bisa kamu tabung per bulan ya sekitar 7 juta rupiah. Ini tanpa shopping dan jalan-jalan ya. Namun saya rasa sulit ya untuk menahan godaan untuk nggak shopping. Apalagi baru 2-3 tahun pertama di Jepang. Ya anggaplah kamu sisakan 1 juta rupiah lah per bulan untuk shopping. Jadi kamu punya tabungan ya bisa tabung 6 juta rupiah per bulan. Di luar itu kalau ada potongan nggak wajar ya untuk komisi agen atau komisi broker gitu ya, itu kamu harus waspadai. Karena nggak boleh komisi kok dipotong dari gaji kamu ya, itu dilarang di Jepang. Setahun nabung 70 juta aja itu sebenarnya sudah sangat minimal banget. Kalau enggak ya kamu rugi ya. Kamu kerja toko Tegino di Jepang tapi nggak bisa ngolah keuangan. Dan ini belum termasuk lembur teman-teman. Yang tadi kita coba simulasikan potongan-potongan biaya hidup itu belum termasuk lembur. Dan biasanya memang orang kejar lembur kalau mau nabung sekitar 10 juta rupiah per bulan. Ini hitungan realistis ya, nggak muluk-muluk terlalu berambisi nabung belasan juta per bulan atau bahkan sampai puluhan juta. Ingat, jangan kemakan iklan. Iklan itu cuma iklan, tapi realitanya gimana? Itu kamu harus pintar-pintar ngolah uang. Kamu harus tahu dulu dari sekarang, gitu ya. Nabung 30 hingga 60% dari gaji itu masih realistis dan memungkinkan. Tergantung gaya hidup kamu seperti apa. Jadi begitu penjelasan tentang gaji dan potongan hidup di Jepang ya, teman-teman. Jika kamu serius mau kerja di Jepang, bisa konsultasi ke saya melalui DM Instagram @williamdesuyo. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notif untuk update video berikutnya. Sampai jumpa.